Halo, assalamualaikum. Dusana Info Sumbar. Saya Kuri, pemilik Kuri Slobar 195 dan juga sekaligus baristanya yang nyediain kopi buat konsumen, buat Anda pecinta manual brew. Tertarik di dunia kopi awalnya berawal dari home brewer. Jadi biasa nyeduh kopi di rumah, manual brew, yaitu V60. Dari sana mulai awalnya tertarik dunia kopi, akhirnya ngulik sendiri di rumah, akhirnya mutusin buat buka Slobar. Pertama kali sebenarnya apa kak? Sebenarnya ingin membudayakan minum kopi buat semua orang, nggak pakai gula kak, biar kafeinnya lebih dapat dan lebih sehat untuk tubuh. Tapi kalau kafein udah dicampur gula, manfaat kafeinnya jadi berkurang kak. Cuman itu aja kak, rasanya itu aja. Ya, edukasi juga. Kalau mendefinisikan Slobar di konteks kedai kopi, ya sebenarnya sama-sama kedai kopi kak. Cuman yang satu ada Slobar, yang satu ada Pesbar. Jadi kalau Slobar biar lebih intens saja sama konsumennya kak, dan bisa berinteraksi sambil menyeduh, kadang ada bertanya dan bercerita hal yang lainnya kak. Konsumennya dari barista, ada yang barista, chef tuh dari si orang luar Sumatera, dan ada juga dosen-dosen dari remaja sampai tua ada kak. Berani, kalau planning sebenarnya udah 2 tahun lebih mungkin planningnya. Jadi kesempatannya kemarin pas di 20 Januari 2025. Palingan sekitar 4 bulanan baru kak. Filosofi utama lebih ke apa kak? Lebih ke slow ritual cup of coffee. Jadi istilahnya nyajikan kopi secara perlahan dengan serius, terus sambil bercerita kak dengan si konsumennya, dari peminum kopinya juga. Jadi ada kayak intens antara si penyeduh sama yang peminum kopinya kak. Menurut saya pribadi, mungkin kalau di Slobar kak, kita duduk terus dikasih pilihan mau kopi apa, dan dipilihkan mau kopinya mau yang kayak gimana, dan sambil bikin kopi bercerita dengan si konsumen. Kalau di Pesbar kita pesan ke kasir, terus kita duduk, si besar bikin, habis itu di minuman manual brew kita diantar ke meja. Jadi kayaknya chemistry antara si konsumen sama peminum manual brewnya kurang dapat kak. Tergantung kopinya kak. Tergantung profil roasting sama pasca panen si kopi tadi. Biasanya kalau di Kuri Slobar kita pakai 2 metode kak. Satu immersion, satu perkolasi kak. Oh, immersion itu perendaman kak. Kalau perkolasi bubuk kopi, air langsung menyentuh bubuk kopi dan langsung turun ke server kak.
Biasanya kita hunting ke roastery-roastery yang di Sumatera Barat. Kita lihat profilnya, kita minta sampel, kita coba kalibrasi brewingnya. Kalau udah oke ini kopi kayaknya oke lah buat di Kuri Slobar, baru kita pakai Kak. Jadi awal nih buka banyak juga yang kedai-kedai kopi di roastery di Kota Padang, Sumatera Barat banyak juga yang membantu Kak. Misalnya Rimbun support, Gerobak Kopi, Pekumbu, Kopi Paripurna, Musi roasterinya Kak, Sabtu, Noru, Yo Kopi Roaster, Rasa, ya Kak. Orang tuh yang awal Kuri Slobar buka, orang tuh yang support untuk beans-nya Kak. Seberapa penting? Semua variabel itu penting Kak. Suhu, green size, teknik seduh, rasio, semua variabel itu saling bersangkutan Kak. Saling penting. Jadi di manual brew sendiri, di teknik seduh sendiri nggak ada salah, nggak ada betulnya Kak. Jadi tergantung kopi apa yang kita seduh, terus teknik apa yang kita gunakan Kak. Ya. Awal-awal sih cerita kopi Kak. Makin kesininya udah cerita, ada yang cerita pribadi karena mungkin konsumen udah rasa nyaman, ada yang bercerita tentang kehidupan pekerjaannya, dan banyak lagi Kak ceritanya. Iya. Kayak tempat curhat Kak, kayak tempat ritual minum kopi, terus sambil bercerita, ada yang ngeluarin dia kayak gini yang terjadi sama kehidupannya. Jadi kita sebagai penyeduh buat Slobar harus bisa jadi pendengar yang baik, harus bisa menyarankan, kasih saran yang baik. Selagi itu mereka, si konsumen, terima saran dari kita. Reaksinya berbeda-beda Kak. Ada yang bilang ini experience baru loh di Kota Padang, dan ada yang memang udah pernah nyoba Slobar di tempat lain atau di Jogja atau di Jawa juga Kak. Jadi orang kalau udah pernah nyoba, kayaknya orang tuh udah biasa Kak, paling beda konsep doang. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada Kak, karena di Slobar orang yang pergi ke Slobar dia udah tahu di Slobar cuman ada kopi nggak pakai gula, dan menunya paling banyak itu cuman 3 atau 4 macam. Jadi untuk permintaan ini alhamdulillah nggak ada Kak. Tantangan terbesarnya mungkin lebih ke banyak edukasi ya Kak. Banyak edukasinya buat konsumen peminum kopi yang nggak pakai gula Kak. Soalnya dengan peminat kopi susu aren yang banyak di Padang, kita harus butuh sabar Kak, sabar buat jelasin ke mereka kopi nggak pakai gula kayak gini-gini gitu Kak. Tapi bukan bilang kopi susu aren itu salah Kak, enggak. Kopi susu aren itu malah kita sebagai peminat kopi nggak pakai gula, terima kasih juga kepada produk kopi susu aren Kak. Karena orang yang belum pernah nyobain kopi berawal dari kopi susu aren dulu Kak. Setelah itu mungkin dia pengen tahu, akhirnya pasti ke manual brew lagi, ujung-ujungnya Kak. Kalau di Indonesia mungkin tinggi Kak, banyak mungkin istilahnya kayak di Bandung, di Jogja, peminat manual brew mungkin tinggi sekali Kak. Di Jakarta, yang itu makanya tugas Kuri Slobar buat bikin Slobar di Padang supaya banyak pecinta manual brew di Kota Padang. Minatnya awal-awal nih Kak,
Ah, flow-nya flow konsumennya belum teratur. Kadang ya enggak terlalu ramai sih, tiap hari ada satu dua kayak gitu, kadang tiga. Mungkin perlu ekstra sabar buat nunggu konsumen yang banyak minatnya nanti di Menolbru. Slow bar mungkin dari Bandung tuh Kak, ada satu toko kopi Lajeng namanya, dia slow bar di Bandung. Kalau menurut Kuri pribadi, toko kopi Lajeng slow bar mantap. Terus pasti satu lagi klinik kopi kayak Mas Pepeng. Siapa nggak tahu Mas Pepeng di Jogja Kak? Kayaknya itu yang mempengaruhi buat buka slow bar di Padang. Kalau di Kuri Slow Bar, sengaja kita menyajikan 3 gelas yang berbeda Kak. Karena di kopi filter, di Menolbru, si kopi bakalan memiliki karakter yang berbeda di setiap gelas yang berbeda. Si kopi bakalan terpengaruh ke wadah yang ditempatinya, mulai dari ketebalan gelas, bahan gelas, sama desain si gelas. Itulah unik Menolbru. Satu kopi, 3 gelas yang berbeda, 3 karakter yang berbeda. Ya, dan di Kuri Slow Bar, kenapa 3 gelas ini? Nanti konsumennya bakal mencoba dari gelas 1, 2, dan 3. Setelah konsumen mendapat gelas yang paling disukainya, mereka akan milih gelas yang paling mereka sukai buat mereka minum untuk selanjutnya. Sarannya harus belajar minum kopi nggak pakai gula dulu Kak. Habis itu investasi ke hand grinder dulu, karena grinder berpengaruh, sangat penting juga buat nentuin hasil gilingan dan hasil seduhan Kak. Pesannya kurangi minum kopi nggak pakai gula, mulai minum kafein sesuai manfaat di tubuh, dan jangan terlalu banyak minum yang manis-manis. Itu jaga. Halo Dunsana Info Sumbar, bagi pecinta kopi Menolbru, boleh mampir ke Kuri Slow Bar. Kita buka tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di lokasinya di Jalan Es Perman nomor 195, di depan rumah makan Lamun Ombak Ula Karang. Kita menyajikan line up buat kopi filter berbeda tiap harinya, dan pastinya dari roastery Sumatera Barat.